Oke, nah di video kali ini aku akan bahas lagi mengenai unsur-unsur ya, sifat-sifat unsur yang ada di sistem periodik, khususnya tentang jari-jari ion. Nah, di video kali ini aku harap kalian memperhatikan dengan sangat baik karena menurut aku konsep dari jari-jari ion ini sedikit lebih sulit daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, nanti kenapanya akan kelihatan saat penjelasan berlangsung ya. Oke, jari-jari ion itu sendiri pasti berbeda dengan jari-jari atom yang sebelumnya udah kita bahas nih. Kenapa? Karena gini, kalau jari-jari atom yang telah kita bahas sebelumnya itu adalah kondisi atom dalam keadaan netral kayak itu. Nah, ketika dia dalam keadaan netral, tentu saja jari-jarinya itu berbeda dengan ketika dia dalam keadaan ion. Nah, baik itu netral dan ion, keduanya sama-sama atom. Cuman yang membedakan adalah kalau kita bicara tentang ion, maka ada muatan positif, ya kan? Dan ada muatan negatif. Kenapa? Karena di muatan positif itu kita sebut dengan kation. Jadi unsur-unsur yang ada di sistem periodik ketika dia bermuatan positif kita sebut dia dengan kation. Nah, kalau misalkan unsurnya itu bermuatan negatif kita sebut dengan anion. Nah, kenapa ini berbeda dengan netral ketika atom itu dalam kondisi netral? Yang terjadi sebenarnya adalah ketika suatu ion itu, misalkan dia bermuatan positif, berarti yang terjadi adalah melepaskan elektron. Jadi di sini adalah lepas elektron. Kalau misalkan dia bermuatan negatif, artinya dia tuh menangkap elektron gitu. Jadi mendapat elektron kayak gitu. Nah, akibat adanya perubahan dari jumlah elektron, maka jumlah kulitnya ataupun kondisi kulitnya, besarnya atom itu akan berubah akibat apa tadi? Ada yang lepas elektron ataupun ada yang mendapatkan elektron, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, ketika suatu atom itu yang awalnya dia netral, kemudian menjadi ion, ada beberapa kondisi yang terjadi. Yang pertama adalah kalau misalkan dia itu bermuatan, maka kita sebutnya muatannya berubah, kan gitu. Awalnya dia netral, kemudian dia menjadi bermuatan, udah pasti terjadi perubahan muatan, maka muatannya berubah. Itu yang poin pertama. Dan yang poin kedua adalah karena muatan berubah, apakah itu positif, apakah itu negatif, ya. Karena ada lepas berarti dia berkurang, ketika dia mendapatkan dia itu bertambah, artinya apa? Jumlah elektronnya berubah kan gitu. Jumlah elektronnya berubah. Nah, di sini atom menjadi ion ya. Ya, ketika atom menjadi ion, yang terjadi adalah yang pertama muatannya berubah, yang kedua jumlah elektronnya berubah. Tergantung dengan apakah dia tambah. Kalau tambah berarti dia itu menjadi anion, kayak gitu. Di sini aku tulis saja anion. Yang kedua, apakah itu dia berkurang. Nah, kalau berkurang, maka kita udah tahu, oh suatu atom itu terjadi pelepasan elektron atau kita sebut dengan kation. Ya, kita lihat dulu, kan nampak? Oke. Nah, kemudian ada proses yang ketiga yang terjadi nih. Proses yang ketiga apa? Elektron yang mengisi orbital, kan ada kulit, kemudian ada subkulit yang kita sebut dengan orbital. Nah, karena elektron itu berada di orbital, maka elektron yang mengisi orbital otomatis berubah kan, karena ada yang lepas dan ada yang berkurang. Berkurang dan ada yang mendapatkan berarti dia bertambah. Maka elektron pada orbital secara langsung ya, elektron pada orbital itu pasti berubah. Nah, tergantung proses yang terjadi. Elektron pada orbital berubah. Nah, ini adalah tiga kejadian ketika suatu atom menjadi ion. Nah, ini semua akan berpengaruh nih ke jari-jarinya. Nah, ini nanti akan tentu saja beda ketika dia menjadi netral. Oke. Itu poin-poin yang ingin aku sampaikan. Kemudian nih, misalkan langsung aja kita contohkan.
apa bedanya jari-jari atom ketika dia dalam kondisi netral, artinya tanpa bermuatan, dengan ketika dia menjadi muatan nih. Contoh, kalau kita ambil contoh Na dengan nomor atom 11. Logam, Na itu kan adalah salah satu dari logam kan. Jadi logam itu cenderung melepaskan elektron. Kalau kita bikin konfigurasi subkulitnya dulu nih, berarti kan 1s2, 2s2, kemudian 2p6 dan 3s1. Kalau kita bikin konfigurasi kulitnya, maka 281. Oh, n-nya sama dengan 3. Berarti tingkatan kulitnya tuh ada 3 kan? Nah, ketika dia ini menjadi Na positif, kan gitu. Na itu kan dia selalu melepaskan satu elektron, ya kan? Nah, ketika dia menjadi Na positif, yang mana ini adalah kation, berarti kalau kation berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka elektronnya berkurang dong, ya kan? Nah, jadi ini tuh menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Udah, karena yang ada di sini tuh sudah dibuang elektron yang sudah keluar. Nah, kondisi kulitnya kayak gimana? Maka jadi 8 aja. Kan ini totalnya 10. Berarti N sama dengan 2. Oh, yang awalnya ada 3 kulit ketika dia menjadi ion atau menjadi kation Na positif kayak gitu, kulitnya menjadi 2. Nah, otomatis kan jari-jarinya menjadi beda. Yang mana jari-jarinya menjadi lebih pendek kan? N sama dengan 3 dengan dibandingkan N sama dengan 2 ya lebih kecil 2. Maka jari-jarinya tuh lebih pendek udah pasti. Di situ bedanya. Maka jari-jari atom dengan jari-jari ion itu berbeda di situ. Oke, kalau misalkan aku ambil contoh S, sulfur. Tadi kan yang positif, sekarang kita coba yang negatif tuh kayak gimana. Nah, sulfur itu nomor atomnya adalah 16. Nah, kalau misalkan 16 kita bikin konfigurasi subkulitnya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Nah, berarti kalau kita bikin konfigurasi kulitnya menjadi 286. Ketika dia menjadi anion, nah 2 negatif berarti 2 negatif berarti dia menangkap nih 2 elektron gitu. Berarti konfigurasinya menjadi gimana? Ya udah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p8. Berarti konfigurasi kulitnya menjadi 288 karena dia mendapatkan 2 elektron. Oke. Sorry, ini bentar. Ini salah. Ini itu 3p4. Kemudian di sini jadi 3p6. Berarti 288. Nah, di sini memang ketika dia netral itu kan N sama dengan 3 di sini. Ketika dia menangkap elektron, dia itu kan tetap N sama dengan 3. Cuman tetap S2 min itu, ya S2 negatif, itu jari-jarinya lebih besar daripada yang ketika dia dalam posisi netral nih. Kenapa? Karena gini, ini konsepnya, jadi kalian pahami. Ibaratnya gini, kita tahu semakin banyak elektron, yang mana elektron itu adalah muatannya negatif kan. Nah, kita tahu, kita kembali ke konsep dasar dari gaya, ketika misalkan negatif sama negatif itu didekatkan, maka akan terjadi interaksi tolak menolak ataupun yang muatannya sejenis kan gitu. Jadi sebenarnya gini, kita tahu suatu atom itu intinya adalah positif karena dia ada proton, kemudian ada kulit lagi, di mana setiap kulitnya kita tahu itu diisi sama elektron, yang mana elektron itu adalah muatannya negatif kan gitu. Berarti kan mereka secara tidak langsung akan tolak menolak sebenarnya, walaupun juga ada gaya tarik dari inti, tapi elektron sama elektron itu udah pasti tolak menolak karena muatannya sama kan gitu. Nah, di sini elektron di S yang netral adalah 16. Elektron yang di S ketika dia nangkap 2 elektron, maka elektronnya kan pasti lebih banyak ketika dia nangkap 2 elektron, kan dia mendapatkan tambahan baru nih kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Elektron semakin banyak. Ketika elektron semakin banyak, tolak menolak semakin terjadi, semakin banyak terjadi. Akhirnya akibat tolak menolak yang ada di elektron-elektron sini membuat apa? Kulitnya tuh semakin renggang kayak gitu. Ketika kulitnya semakin renggang, kita tahu jari-jari akan semakin bertambah kan gitu ya. Nah, makanya S2 negatif itu
Walaupun jumlah kulitnya sama dengan ketika dia netral, tapi karena tolakan yang terjadi dia menjadi lebih renggang nih, kayak gitu. Lebih banyak interaksi tolakan yang terjadi. Akhirnya apa? Ya udah, S2 negatif itu pada akhirnya akan lebih besar daripada yang netral. Nah, dari sini kalau kalian tadi menyimak penjelasan aku bahwa kita bisa mengambil 3 poin kesimpulan dari sini. Kita lihat, ketika misalkan dia netral, ini di Na kondisi yang terjadi bahwa ketika dia melepaskan elektron, maka yang netral jumlah jari-jarinya atau besarnya jari-jarinya itu lebih besar daripada ketika dia melepaskan elektron. Itu kesimpulan pertama. Di S, ketika dia itu netral, ketika dia mendapatkan elektron, maka apa yang terjadi? Oh, yang ketika dia mendapatkan elektron, yang anion, ya, dia ini jari-jarinya juga lebih besar. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 poin. Yang pertama, kalau misalkan dia netral, contohnya kayak Na tadi, ketika dia itu menjadi kation, menjadi positif misalnya, otomatis ada elektron yang lepas. Ketika ada elektron yang lepas, maka elektron berkurang, daya tarik berkurang, maka jari-jari akan mengecil kan gitu. Karena dia akan lebih tertarik ke inti nih, kan gitu. Berarti netral itu lebih besar jari-jarinya daripada ketika dia bermuatan kation atau bermuatan positif. Nah, netral itu sendiri ya itu lebih kecil ketika dibandingkan dengan suatu atom mendapatkan elektron. Kenapa? Tadi tolakan tadi membuat elektron membuat kulit merenggang sehingga jari-jari membesar. Maka di atas netral adalah anion. Nah, 3 poin ini adalah aku ganti warna dulu karena menurut aku ini cukup penting. 3 poin ini adalah urutan dari, nah ini aku kotakin, urutan dari yang terbesar ke terkecil. Berarti semakin ke bawah akan semakin kecil kayak gitu ya. Nah, ini itu nanti juga ada case misalnya kayak gini. Kalau misalkan ada yang nanya, "Dis, kalau misalnya jumlah elektronnya sama akan kayak gimana kondisinya?" Misal, kalau misalkan ada F nih. Fluor itu kan dia itu nomor atomnya 9, kan gitu. Maka kalau dia netral maka akan 27, ya kan? Ketika dia menangkap satu elektron F negatif kayak gini, maka kondisinya akan menjadi 28. Yang mana totalnya ada 10 nih. Kalau misalkan Na kita versus nih sama Na. Nah, Na itu 281. Kemudian ketika dia melepas menjadi positif kayak gitu, berarti kan 28. Nah, mungkin kalian bertanya, "Dis, ini N-nya sama dengan 2. Yang ini adalah N sama dengan 2 juga. Kira-kira yang mana jari-jari yang lebih kecil?" Nah, mungkin kalian bertanya kayak gitu. Nah, walaupun jumlah kulitnya sama, ketika dia menjadi ion, apakah itu positif, apakah itu negatif, terserah. Contohnya seperti ini. Walaupun mereka memiliki N sama dengan 2 yang sama, tapi tetap anion itu jari-jarinya lebih besar daripada si Na positif. Jadi F negatif itu jari-jarinya tetap lebih besar daripada Na positif. Loh, dis kok bisa? Tapi kan mereka sama-sama N sama dengan 2 nih. Karena gini, kalau misalkan dia itu mendapatkan elektron, ya, elektron yang terjadi, tolakan yang terjadi itu tetap lebih besar daripada kondisi di mana suatu atom itu melepaskan elektron. Itu kalian pegang. Intinya di sini adalah yang memiliki jari-jari atom yang lebih besar atau jari-jari ion yang lebih besar ketika tolakan yang terjadi itu lebih banyak. Di sini F negatif itu kan dia menangkap. Di Na dia itu melepas, tetap akan selalu lebih besar anion. Kenapa? Dia tuh menangkap tolakan yang terjadi itu lebih besar. Walaupun ini melepas, walaupun N sama dengan 2 juga, tapi tetap daya tarik dari intinya tuh lebih besar pasti. Kenapa? Ingat, proton di sini tuh hanya 9, proton di sini adalah 11, kan gitu.
Ketika protonnya 11, maka daya tariknya juga lebih besar dari ke inti. Jadi dia lebih besar daya tarik yang ke inti. Apapun ketika daya tarik inti itu lebih besar, maka ya udah pasti jari-jarinya tuh akan mengecil. Karena kan dia ditarik ke inti. Kayak gitu. Ya. Jadi tetap berpegang ke 3 poin ini, anion, netral, kation, semakin ke bawah semakin kecil. Oke. Oke, untuk menguji nih pemahaman kalian terhadap penjelasan sebelumnya, di sini aku punya contoh soal. Misalkan aku punya gallium 3 positif, kemudian bromin negatif, kemudian iodine negatif, kemudian In positif. Ini juga unsur In nih. Kemudian urutkan dari yang terkecil, katakanlah kayak gitu, terkecil sampai ke yang terbesar, jari-jarinya ya, jari-jari ionnya. Oke, untuk menjawab soal ini kalian bisa pause dulu. Kalau sudah kita bahas bareng-bareng. Di sini kita tetap balik ke acuan kesimpulan yang udah kita punya tadi, bahwa anion itu udah pasti lebih besar daripada netral ketika atom itu netral. Kemudian netral itu lebih besar ketika dia menjadi kation. Oke, berdasarkan dengan ini ya, di sini kan kita ngeliat di sini positif, berarti itu adalah kation. Di sini kita juga punya negatif nih, berarti itu adalah anion. Maka udah pasti anion itu udah lebih besar daripada kation kan. Nah, berarti Br negatif dengan iodine negatif itu. Nah, karena Br negatif dan iodine negatif, kita udah tahu, oh pasti bromin itu dan iodine itu lebih besar daripada gallium dan In yang positif ya, udah pasti. Karena apa? Dia anion. Tinggal antara Br sama iodine ya, bromida sama iodine ini tinggal kita bandingin mana sih yang lebih apa ya? Yang lebih besar jari-jarinya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita tahu bromin itu nomor atomnya berapa? Bromin itu nomor atomnya adalah 35. Ketika dia menjadi negatif, maka nomor atomnya menjadi 35. Ini negatif ya. 35 ditambah 1. Oh, 36. Oke. Iodine itu memiliki nomor atomnya sebesar 53 ya. Kita bisa cek ke sistem periodik nih. Aku sambil cek ke sistem periodik. Nah, iodine itu berarti karena dia nangkap 1, berarti 53 ditambah 1, berarti 54. Nah, tadi kalau semakin banyak elektronnya, maka yang terjadi tolakannya akan semakin besar kan. Ketika tolakannya semakin besar, maka yang terjadi apa? Jari-jarinya semakin merenggang. Maka kita dari sini tahu, oh antara Br sama iodine kayak gitu lebih besar dari iodine ya. Berarti yang menang adalah iodine karena elektronnya lebih banyak kayak gitu. Berarti kita urutkan, berarti Br ini lebih kecil daripada iodine. Berarti urutannya udah bener nih kayak gini. Oke, sekarang gallium dengan In karena mereka sama-sama kation ya, karena mereka sama-sama kation tinggal kita urutkan aja. Gallium itu nomor atomnya 31. Ketika dia bermuatan 3 positif, maka akan menjadi 31 dikurang 3 ya kan? Karena kan elektronnya berkurang ya. Berarti ini menjadi 28. Kemudian In itu positif, nomor atomnya adalah 49, berarti menjadi 49 dikurang 1 sama dengan 48. Oke. Nah, di sini nih serunya. Apakah kita langsung memberikan bahwa gallium itu karena elektronnya lebih sedikit ya, maka gallium itu jari-jarinya akan lebih kecil. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya benar. Jadi karena elektronnya itu lebih sedikit ya, artinya tolakannya tidak sebesar yang ada di In ini yang elektronnya adalah 48 jumlahnya kayak gitu. Jadi gallium
itu jari-jarinya lebih kecil daripada si In. Kenapa? Karena gallium itu elektron lebih kecil, tolak menolaknya itu lebih sedikit, maka daya tarik ke intinya itu lebih besar. Lagian juga 3 positif versus dengan positif 1 kayak gini, udah pasti jari-jarinya itu lebih kecil yang ada di 3 positif. Jadi semakin besar kation, ya, semakin besar muatan kationnya, maka jari-jarinya akan semakin kecil dibandingkan dengan yang muatannya itu lebih kecil, muatan positifnya itu lebih kecil. Oke. Berdasarkan hal ini, maka kita tahu gallium itu lebih kecil, berarti urutannya gallium baru In, gitu kan. Nah, tinggal kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Berarti yang paling kecil itu adalah apa? Gallium, ya kan? Gallium 3 positif, kemudian In positif, baru antara bromin sama iodin lebih besar, lebih kecil sih bromin, kan gitu. Bromin dulu, baru iodine. Nah, ini adalah urutannya, gitu ya. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan adalah, apa kesimpulan kita dapat dari soal ini, dari contoh soal ini, bahwa kalau misalkan lebih besar muatan kationnya, lebih besar kationnya sama dengan lebih kecil jari-jarinya. Ini kalau kita bandingin antara kation sama kation ya. Tapi kalau misalkan lebih besar anionnya, artinya dia akan semakin nangkap elektron semakin banyak, maka tolakan akan lebih sering terjadi. Akibat tolakan lebih sering terjadi, maka jari-jarinya akan lebih besar, kayak gitu. Nah, ini kesimpulannya. Oke. Ini aku merahin dulu, kalian bisa camkan ini atau kalian bisa note it. Ini kesimpulan yang kita punya. Sekarang, kalau aku punya soal terakhir nih ya. Soal ini menurut aku cukup menguji pemahaman kalian. Kalau aku punya Se2 negatif, kemudian Sr2 positif, kemudian rubidium positif, dan Br negatif. Kalian bisa pause videonya dan silahkan kerjakan. Oke, mungkin pertama-tama kita tentukan dulu nih nomor atomnya ya. Nomor atom dari selenium itu adalah 34. Ketika dia bermuatan 2 negatif, berarti kan 34 dia nambah 2 nih, ya kan gitu. 36. Kemudian kalau misalkan Sr, dia itu muatannya adalah 38. Berarti dia berkurang 2 positif. Berarti dia berkurang 2. 38 kurang 2 akan sama dengan 36. Kemudian rubidium itu muatannya positif. Kemudian itu nomor atomnya adalah 37. Berarti adalah 37 dikurang 1 sama dengan 36. Kemudian bromin itu muatan adalah 35. Nomor atomnya 35. Maka elektronnya juga 35, tapi karena dia ion, negatif anion, maka dia akan nambah 1. 36. Loh, lihat nih, sama semua kan nomor atomnya. Nah, kondisi kayak gini kita sebut dengan isoelektronik. Jadi isoelektronik itu sama jumlah elektronnya, akhirnya apa? Elektron konfigurasinya sama, kayak gitu. Tapi jangan ragu, jangan kayak ini elektronnya sama, gimana dong cara nentuinnya? Balik lagi ke 3 poin tadi. Oh, ada anion. Di bawah anion dia netral. Kemudian di bawahnya lagi ada kation. Nah, kalau kation, kalau anion udah pasti kan lebih besar daripada kation kan? Maka ya udah kita pisahin aja nih. Maka yang pertama kali kita pisahkan adalah antara, of course, selenium 2 negatif dan Br negatif itu lebih besar daripada Sr2 positif dan rubidium positif. Itu sama konsepnya kayak tadi aku jelasin. Walaupun jumlah elektron mereka sama, walaupun konfigurasi mereka sama, tetap yang negatif itu karena dia nangkap elektron, ada terjadi pertambahan tolak menolak. Sedangkan yang positif akan terjadi apa? Akan terjadi pengurangan elektron, maka
tolakannya juga lebih berkurang kayak gitu. Jadi dia lebih tertarik ke inti gitu ya. Dan dibandingkan dengan yang negatif tadi kayak gitu kira-kira. Makanya tetap berfokus ke 3 kesimpulan tadi. Maka kita bisa ngambil kesimpulan bahwa selenium 2 negatif dan bromin negatif of course lebih besar daripada Sr2 positif dan rubidium positif kayak gitu. Maka tinggal kita bandingin nih Se2 negatif dengan Br negatif itu besaran mana gitu. Tadi kita udah punya kesimpulan bahwa ya semakin besar anionnya, yang mana 2 negatif kan lebih besar daripada negatif. Jadi dia tuh daripada negatif, ya benar. Jadi intinya tuh gini, dia tuh semakin banyak menangkap elektron. Jadi semakin dia banyak menangkap elektron, maka jumlah elektronnya itu akan semakin banyak. Jadi lebih besar jumlah elektronnya. Akhirnya apa? Oh, Se negatif, Se2 negatif itu jari-jarinya itu lebih besar daripada Br negatif. Kenapa? Dia tuh menangkapnya tuh lebih banyak. Gitu, ya. Sedangkan rubidium Sr2 positif dibandingkan dengan rubidium positif itu gini. Tadi ingat kesimpulan tadi, semakin besar muatan positifnya, semakin banyak elektron yang dibuang. Semakin banyak elektron yang dibuang, maka ya udah tolakannya kan akan semakin rendah. Maka ini lebih kecil jadinya. Jadi kalau kita urutkan soalnya nih, misalkan dia minta soalnya tuh dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita mulai dulu dari mana? Dari Sr2 positif gitu. Sr2 positif lebih besar daripada Rb positif. Kenapa? Simpelnya karena muatan positifnya tuh lebih besar kayak gitu ya. Jadi elektron tuh banyak yang dibuang daripada rubidium dibandingkan rubidium gitu ya. Kemudian Se2 negatif dibandingkan bromin itu tetap lebih kecil bromin. Kenapa? Karena selenium 2 negatif itu menangkap elektron lebih banyak daripada bromin. Balik lagi ke konsep yang ada di sini. Oke. Jadi kita mendapatkan hasilnya seperti ini kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar jadinya. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ya.